Oke Bunda, langsung kita masuk ke pembahasan yang pertama. Kenapa sih kamu ngotot mengasihi? Nah, di sini nanti kita akan mempelajari, tentunya yang pertama adalah definisi seputar laktasi. Lalu, kenapa sih kamu harus menyusui? Wanita itu adalah makhluk pilihan. Menyusui itu bla bla bla. Apa ya? Yuk kita pelajari nanti. Kemudian manfaat menyusui bagi ibu, bayi, dan keluarga. Nah, kita masuk ke definisi seputar laktasi. Pastinya di antara istilah-istilah ini banyak yang sudah tidak asing lagi ya bagi Bunda. Kalau kita bicara tentang laktasi itu sendiri apa sih? Laktasi itu adalah seluruh rangkaian proses yang dimulai dari ASI itu diproduksi sampai ASI itu tertelan oleh bayi. Nah, kalau ASI adalah air susu ibu, yang mana ASI itu adalah cairan hasil sekresi kelenjar payudara ibu, yang kandungannya itu kompleks, terdiri dari lemak, protein, laktosa, yang mana itu adalah makanan utama bagi bayi. Kemudian ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Makanan lain itu contohnya apa? Contohnya tidak diberikannya bubur, pisang, bubur susu, bubur tim, dan lain sebagainya. Biskuit, roti, dan lain sebagainya. Kalau minuman lain itu contohnya seperti tidak diberikannya teh, madu, susu formula, dan lain sebagainya. Jadi benar-benar hanya khusus ASI saja dari 0 hari sampai 6 bulan. Nah, itu baru disebut dengan ASI eksklusif. Kemudian manajemen laktasi. Manajemen laktasi adalah segala daya upaya yang dilakukan untuk membantu ibu mencapai keberhasilan dalam menyusui bayinya. Termasuk dari upaya seorang konselor menyusui untuk konseling kepada ibu supaya ibu bisa sukses untuk memberikan ASI kepada bayinya. Itu termasuk dari bagian manajemen laktasi. Nah, kalau direct breastfeeding apa? Direct breastfeeding ini sering kita dengar dengan istilah DBF. Yang mana yaitu menyusui langsung dari payudara ibu ke bayi tanpa melalui perantara atau media pemberian ASI yang lain. Jadi langsung bayi itu nempel di payudara ibu dan dia nenen atau ngenyot di sana. Kalau memberi ASI itu beda sama DBF. Memberi ASI itu bisa melalui media yang lain, seperti diberikan melalui sendok, kemudian pipet, spet, atau yang lain sebagainya. Tapi kalau DBF itu langsung nempel ke dada dan payudara. Kenapa sih kamu harus menyusui? Karena menyusui adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita tercipta itu memiliki 3 kodrat, yaitu kodrat hamil, melahirkan, dan menyusui. Yang mana 3 kodrat ini sangat penting dan tidak dimiliki oleh para pria, hanya dimiliki oleh kita wanita. Nah, misalkan seorang wanita tidak mau untuk melaksanakan kodratnya, seperti kodrat hamil dan melahirkan misalnya. Bagaimana generasi itu akan lahir ke bumi? Bagaimana sebuah keturunan itu akan bisa dilahirkan? Sedangkan para lelaki tidak bisa untuk melaksanakan yang namanya kodrat ini. Pasti akan timbul namanya kerusakan dan ketidakseimbangan di bumi. Lalu kalau misalkan kodrat menyusui, kalau wanitanya tidak mau menyusui, kerusakan apa yang akan timbul? Nanti kita akan pelajari pelan-pelan. Nah, kita saksikan video berikut ini ya. Apa ilmu yang didapatkan dari kita menyaksikan video ini? Kita sering mendengar istilah G1000 HPK. Apa itu? Yaitu Gerakan Nasional 1000 Hari Pertama Kehidupan. Yang mana itu dimulai dari 270 hari pertama kehamilan, kemudian 365 hari tahun pertama kehidupan,
ditambah 365 hari tahun kedua kehidupan. Maknanya apa? Maknanya adalah dimulai dari janin itu terbentuk, kemudian hamil, melahirkan, menyusui, itu seorang janin atau seorang bayi itu berhak untuk mendapatkan yang terbaik dari orang tuanya. Kenapa? Kenapa kita harus memberikan yang terbaik untuk generasi kita? Ya karena Allah sudah memberikan yang terbaik untuk kita. Seperti kita lihat di video tadi, kita lihat dari dimulainya janin terbentuk. Nah, dimulai dari sperma. Sperma itu kan ada banyak jumlahnya. Tapi Allah pilihkan satu yang bisa menembus sel telur. Dan itu adalah pilihan yang terbaik yang sudah Allah berikan. Dan sisanya yang lainnya itu gugur. Nah, ketika Allah sudah memilihkan itu, berarti itu adalah pilihan yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Termasuk ketika sudah terbentuknya si janin ini, Allah juga memberikan asupan yang terbaik di dalam rahim, yaitu plasenta. Nah, jangan sampai ketika Allah sudah memilihkan generasi yang terbaik, kemudian Allah juga memberikan nutrisi yang terbaik dari dalam rahim, ketika dia lahir, Allah kan juga sudah menyiapkan nutrisi yang terbaik untuk si kecil, yaitu berupa ASI, dan rasanya itu sangat tidak adil, atau bahkan rasanya zolim bagi kita jika Allah sudah menyiapkan yang terbaik itu, dan itu kita sia-siakan. Kenapa sih kamu harus menyusui? Karena perintah dari menyusui itu sudah tertuang di dalam kitab kita, yaitu Al-Quran, yaitu surat Az-Zariyat ayat 56, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dalam Quran surat At-Tin ayat 4, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bagi kita wanita, kita diciptakan atau dibentuk dengan memiliki 3 kodrat, yaitu hamil, melahirkan, dan menyusui. Dan itu adalah kemuliaan bagi kita. Nah, karena kemuliaan yang diberikan itu harusnya kita merasa bangga dan merasa senang, karena dari kitalah generasi yang berikutnya akan lahir. Dan dari kitalah kita bisa melahirkan atau membentuk sebuah generasi yang cemerlang. Wanita adalah makhluk pilihan. Dia diberikan amanah Allah untuk melanjutkan kehidupan umat manusia, yaitu melahirkan generasi. Diberikan juga tugas khusus yang hanya dimiliki perempuan, yang perempuan dilengkapi juga dengan perangkat khusus, yaitu organ reproduksi untuk hamil, melahirkan, dan menyusui. Wanita juga dilengkapi dengan atribut khusus, memiliki rasa yang lebih, perasaan halus dan lembut, yang diapresiasi melalui dekapan, ucapan, peluk, cium, dan sebagainya. Kalau kita sudah paham tugas ini, yuk kita saling support antara Bunda dengan orang-orang di sekitar Bunda untuk bisa lancar melanjutkan tugas kita sebagai wanita. Breastfeeding is a journey to elevate iman and brightening generation. Menyusui adalah sebuah perjalanan untuk meningkatkan iman dan mencetak generasi yang cemerlang. Kita diberikan nikmat oleh Allah, itu hidup untuk cuma satu kali. Yuk kita gunakan dengan sebaik-baiknya nikmatnya kehidupan ini. Salah satunya adalah kita harus punya tujuan dan visi untuk menciptakan sebuah keluarga yang bahagia. Nah, salah satu dari visi cara kita untuk menciptakan keluarga yang bahagia ini adalah dengan menyusui. Mengapa dengan menyusui? Karena menyusui itu tidak hanya sekedar memberikan ASI, tapi kita dengan menyusui, kita bisa mentransfer ikatan bonding, kasih sayang, yang mana itu bisa mengalir ke jiwa si kecil, berupa suntikan semangat perjuangan kita. Sehingga kita bisa lebih mencetaknya untuk menjadikan generasi cemerlang yang kita harapkan. Menyusui itu diwajibkan dalam agama. Menyusui juga diatur dalam undang-undang. Menyusui dianjurkan oleh World Health Organization atau WHO dan UNICEF. Menyusui dengan iman. Sesuai dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang tercantum dalam Pancasila Dasar Kehidupan Bernegara,
bahwa menyusui itu diatur di seluruh agama. Kalau di dalam agama Islam, menyusui itu tercantum dalam beberapa surat di dalam Al-Quran. Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233. Di surat Al-Baqarah ini itu berarti adalah merupakan berisi kewajiban untuk menyusui bayinya. Ada yang bilang ini wajib, ada yang bilang ini hanya anjuran. Tapi ingat, ini tidak perlu kita permasalahkan. Kenapa? Karena kalaupun ini anjuran, ini adalah anjuran yang dianjurkan oleh Allah. Tentu kita harus sangat menaruh perhatian di dalamnya. Nah, dalam Quran surat Al-Baqarah ini, itu bermakna bahwa hak ASI anak adalah sempurna selama 2 tahun. Kemudian tugas menyusui ada pada ibu, tetapi ayah juga wajib menjamin terpenuhnya hak ASI tersebut. Kemudian dalam Quran surat Luqman ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembali. Kemudian dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Nah, dalam surat Al-Ahqaf ini, ayat 15 ini diterangkan bahwa masa sepersusuan itu, masa menyapih itu dari menyusui hingga menyapih yaitu 30 bulan. Yang mana kita itu dianjurkan untuk menaruh perhatian kepada buah hati kita ini selama 30 bulan. Yaitu dimulai dari masa hamil hingga menyusui selama 2 tahun. Dalam Quran surat At-Tolak ayat 6, tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Dalam Quran surat At-Tolak ini, Allah telah memerintahkan bahwa suami untuk berbuat baik kepada istrinya, termasuk memberikan nafkah kepadanya. Meskipun mereka harus berpisah, suami tetap harus memberikan nafkahnya, kewajibannya untuk anaknya. Kemudian tercantum juga dalam Quran surat Al-Qasas ayat 7, 12, dan 13. Anak adalah amanah berdua. Memastikan pemenuhan ASI adalah kewajiban berdua. Diingat-ingat ya, Bunda. Nah, salah satu lelah yang dicintai Allah dan Rasulullah adalah lelah merawat dan mendidik putra-putrinya. Termasuk lelah kita dalam memberikan ASI dan menyusui putra-putri kita. Syekh Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan dalam kitab tafsirnya, tidak ada hal yang lebih bermanfaat bagi seorang anak
secara lahir maupun batin dibandingkan proses penyusuan dari ibu kandungnya. ASI eksklusif dari ibunya tersebut yang akan membentuk tumbuh kembangnya dengan baik. Ada tabiat baik dan akhlak mulia yang akan menurun dari ibu kandungnya, termasuk juga ikatan kasih sayang dan bonding dari ibu ke bayinya. Nah, bagaimana dengan agama yang lain? Tentu juga tercantum dalam kitab-kitab mereka tentang anjuran atau perintah untuk menyusui. Di dalam agama Katolik itu terdapat dalam Alkitabnya 1 Petrus 2.2, kemudian Paus Benediktus 1968, Paus Pius ke-12 1941, Paus Fransiskus 2013. Kemudian di agama Kristen itu juga terdapat dalam Alkitabnya. Kemudian agama Hindu juga di dalam kitab Werdanya, susuilah anak mulai lahir sampai 3 tahun 630 hari lamanya. Kemudian di agama Buddha itu juga yaitu seorang wanita memiliki 5 penderitaan: datang bulan, mengandung, melahirkan, menyusui, dan merawat anak-anak. Cinta kasih seorang ibu sepanjang masa. Nah, menyusui itu juga diatur dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu pasal 128. 1. Setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Kedua, selama pemberian air susu ibu, pihak keluarga, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. 3. Penyediaan fasilitas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diadakan di tempat kerja dan tempat sarana. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 200, setiap orang yang dengan sengaja menghalangi program pemberian air susu ibu eksklusif sebagaimana dimaksud dalam pasal 128 ayat 2 dipidana paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Ini jadi undang-undang itu juga sangat menaruh perhatian kepada kegiatan ibu untuk menyusuinya. Kemudian menyusui dianjurkan oleh World Health Organization atau WHO dan UNICEF, yaitu agar ibu dapat mempertahankan memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, maka WHO dan UNICEF itu merekomendasikan yang pertama adalah IMD, inisiasi menyusui dini di 1 jam pertama kehidupannya. Kemudian memberikan ASI eksklusif, yaitu memberikan hanya ASI saja tanpa tambahan minuman atau makanan lain, termasuk juga air. Kemudian menyusui semau bayi, yaitu seberapa seringnya semaunya si kecil inginkan, baik di siang hari maupun di malam hari. Kemudian yang keempat yaitu tidak menggunakan botol atau media-media yang sejenisnya. Hanya kalaupun memberikannya itu adalah media-media lain yang selain botol. Kemudian sangat dianjurkan untuk langsung nenen, yaitu menyusui bayi. Yuk kita saksikan video keajaiban ASI berikut ini. Ini adalah ASI segar. Jadi harus langsung segera diperiksa, mumpung masih segar. ASI itu merupakan sumber gizi utama bagi bayi. Dia mengandung nutrisi yang secara khusus diperlukan untuk menunjang proses tumbuh kembang bayi. Kandungannya itu banyak, yaitu air, kolesterol, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan sebagainya. Dia juga mengandung sel darah putih, yang mana ini penting untuk memusnahkan kuman.
kadar airnya juga sudah tinggi, yaitu 87,5%, sehingga tidak perlu tambahan air yang lain. Jadi ASI saja sudah sangat mampu untuk mencukupi kebutuhan bayi. Terlihat kandungannya sangat padat, sangat banyak. Kemudian di zoom lagi 400 kali, lebih terlihat ya. Sel-selnya itu terlihat bergerak atau hidup. Ini kemudian setelah di zoom 1000 kali, terlihat lebih jelas. Terlihat lebih jelas lagi bahwa sel-selnya kemungkinannya adalah leukosit, ini terlihat bergerak. ASI itu mengandung imunoglobulin A dan leukosit yang berfungsi untuk memberikan daya tahan tubuh pada bayi, dan sel-sel ini hidup. Dan ini tidak dimiliki oleh susu formula. Lalu kita coba bandingkan dengan susu formula. Apakah sama bergerak juga? Kalau susu formula itu susu yang dibuat dari susu sapi, tapi komposisinya itu sudah mengalami perubahan. Sama juga, dia mengandung lemak, protein, karbohidrat, mineral, dan sebagainya. Tapi susu formula tidak mengandung antibodi, yang mana antibodi berperan penting mencegah anak dari penyakit. Dan bayi yang mengkonsumsi susu formula lebih beresiko mengalami berbagai penyakit dibandingkan bayi yang mengkonsumsi ASI. Ini kita zoom 100 kali. Digunakan filter yang sama, warna hijau biar sama. Lihat beda ya. Di zoom 400 kali. Kandungannya tidak sepadat ASI.
Tadi kita bisa bandingkan ya, Bunda, antara ASI dengan susu formula tadi. Terlihat sekali perbedaannya. Kandungan dari ASI tadi lebih padat dan leukositnya itu terlihat hidup atau bergerak, sedangkan susu formula tidak. Kandungannya tidak sepadat dari ASI dan juga tidak ada sel-sel hidup di dalamnya. Nah, kita lanjut video berikutnya ya.